Negeri para korban abadi. Bayangkan, sebuah negara di mana hampir setiap sudut layar menampilkan tangisan, pelukan haru, dan kisah-kisah menyedihkan. Tapi bukan untuk memperjuangkan keadilan, bukan untuk memicu perubahan, melainkan untuk menggalang simpati tanpa ada langkah nyata ke depan. Di negeri ini, penderitaan bukan hal yang ingin diatasi, justru dijaga, dirawat, dan bahkan dikemas seperti drama panjang yang terus diperpanjang. Rakyat di sana berlomba menjadi yang paling malang, paling menyedihkan, dan paling layak dikasihani. Mereka percaya selama bisa memosisikan diri sebagai korban, mereka tidak perlu berubah, tidak perlu mandiri, cukup menunggu bantuan, donasi, atau perhatian. Mereka menangis bukan karena ingin bangkit, tapi karena tahu kamera akan menyorot. Mereka membagikan cerita derita bukan untuk menginspirasi, tapi untuk menjustifikasi kemalasan, keputusasaan, dan ketidakmauan untuk bergerak memperbaiki nasib sendiri. Setiap musibah jadi ladang simpati, setiap penderitaan dijadikan modal sosial. Semakin parah nasib yang ditampilkan, semakin banyak bantuan yang mungkin datang. Tapi setelah bantuan itu habis, mereka mengulang lagi pola lama, tidak pernah sungguh-sungguh belajar, tidak pernah sungguh-sungguh berubah. Mereka ini termasuk dalam golongan korban abadi, the eternal victim, dari kategori rakyat yang tersesat, sehat jasmani, rusak rohani. Mereka sadar situasi rusak, tahu bahwa ketergantungan itu mematikan, tapi memilih menjadi objek belas kasihan terus-menerus. Bukan hanya tidak ingin berubah, mereka juga memelihara narasi kepasrahan, menjadikannya identitas. Bahkan ketika ada peluang perubahan, mereka menolak dengan kalimat seperti, "Kami ini cuma korban, kami tidak bisa berbuat apa-apa." Negara semacam ini penuh cerita duka, tapi kosong dari daya juang. Semakin besar belas kasihan yang ditampung, semakin kecil semangat bangkit yang tumbuh. Dan sayangnya, sistem pun ikut membiarkan. Karena negara ini senang melihat rakyatnya selalu di bawah, asal tetap diam dan tidak menuntut. Akhirnya, negeri ini tidak runtuh karena badai luar, tapi tenggelam dalam air mata yang dipelihara sendiri. Dan saat ada yang mengajak bangkit, suara-suara itu ditenggelamkan oleh tangisan lama yang tak kunjung berhenti.